Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengambil bagian dalam misi keselamatan. Hari ini gereja memperingati Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Ia lahir di Savoia pada 21 Agustus 1567 dan dikenal sebagai pribadi yang cerdas serta beriman yang mendalam. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia dengan tekun melayani gereja dan membina iman umat. Meski menghadapi banyak tantangan dan ancaman, Santo Fransiskus tidak pernah gentar. Ia mewartakan iman secara kreatif melalui tulisan-tulisan singkat yang ditempelkan di tempat umum, sehingga sekitar 25.000 orang bertobat. Pada tahun 1597, ia ditabiskan menjadi uskup dan dikenal sebagai gembala yang bijaksana, ramah, dan penuh kasih. Ia wafat pada tahun 1662 di Lyon, Prancis. Santo Fransiskus dari Sales dikenang sebagai perintis pewartaan iman melalui surat kabar digelari pujangga gereja, serta pelindung para penulis dan pers Katolik. Dalam bacaan Injil hari ini, Markus menggambarkan kesibukan Yesus dalam melayani orang banyak. Ia begitu sibuk hingga tidak sempat makan karena orang terus berdatangan. Kesibukan ini bukan demi popularitas, kekuasaan, atau pujian, melainkan karena kepedulian Yesus terhadap kebutuhan rohani dan jasmani manusia. Ironisnya, reaksi paling menyakitkan justru datang dari keluarganya sendiri. Mereka menganggap Yesus tidak waras karena pengorbanannya yang begitu total. Mereka menilai tindakan Yesus dengan ukuran manusiawi tentang kewajaran dan keamanan hidup. Kisah ini menegaskan bahwa panggilan pelayanan Yesus melampaui logika dan kenyamanan duniawi. Ia sepenuhnya menyerahkan diri bagi kehendak Allah dan keselamatan sesama. Saudara-saudari terkasih, ketika kita memutuskan untuk hidup total bagi Kristus atau mengambil langkah besar dalam pelayanan dan iman, kita mungkin menghadapi kritik, ejekan, atau bahkan penolakan, terutama dari orang-orang terdekat yang tidak mengerti panggilan kita. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan Yesus pun mengalami salah paham dari keluarganya. Ini adalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk mengikuti panggilan ilahi. Sebagai pengikut Kristus dan yang percaya kepadanya,
kita mengikuti teladan pelayanannya. Dan juga mari mengikuti teladan Fransiskus dalam kehidupan kita. Kita dengan sungguh-sungguh menggantungkan hidup pada Tuhan sama seperti Fransiskus. Mari membuka pintu pengampunan bagi mereka yang membenci kita. Janganlah menyimpan dendam dan jangan membalas segala kebencian dengan kebencian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Marilah kita selalu menjaga api cinta kasih dan pengampunan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.